Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beritahukan kepada seluruh umatmu, bekerjalah oleh kamu, niscaya Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat dan menilai semua pekerjaan dan usaha kamu. Dan kelak kamu pasti akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepada kamu apa-apa sahaja yang kamu telah kerjakan semasa kamu di dunia. Surah At-Taubah ayat 105. Muslimin muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah jua, kita dapat bersua semula untuk menyambung kajian kita tentang etika dalam mencari rezeki di dalam Islam. Agar usaha kita bekerja mencari nafkah, mencari rezeki Allah di muka bumi, bukan semata-mata berjaya mendapatkan apa yang kita inginkan, sebagaimana yang Allah janjikan. Tapi lebih daripada itu, agar supaya usaha kita bekerja ini benar-benar dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita, bukti kepatuhan kita pada Allah
dan seterusnya kelak di akhirat khasnya dihargai dan dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Dua siri yang telah saya sampaikan sebenarnya sebagai mukadimah pengenalan tajuk ini. Beberapa kesimpulan penting yang perlu kita ingat dan kita pegang. Bahwa bekerja untuk mencari nafkah itu suatu kewajiban. Bahwa rezeki kita telah dijamin oleh Allah itu benar adanya. Tetapi Allah mewajibkan kita untuk mencarinya. Dan jika tujuan kita dihidupkan untuk beribadah, sedang dalam hidup ada tugasan yang kita lakukan dia mencari rezeki, maka mencari rezeki itu hendaklah kita anggap, kita yakini, kita lakukan sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Sehingga dunia dapat, akhirnya pun dapat. Ayat yang saya bacakan tadi, dengan tegas, dengan menyatakan Allah suruh kita untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, bagi memenuhi keperluan kita, menjalani kehidupan di dunia sebagai hambanya, sekaligus sebagai khalifahnya. Dan Allah memberitahu kita juga, Allah pasti akan memperhatikan, menilai, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan itu. Dan minggu lepas kita juga bicara pada depan tentang bekerja bukan sekadar mendapatkan rezeki ibadah, tapi Islam mengajarkan nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Sehingga minggu lepas saya sampaikan tentang apa yang dipanggil tentang aspek profesionalisme dalam bekerja menurut Islam. Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh kita, dalam usaha kita memenuhi keperluan hidup kita, hendaklah kita lakukan secara profesional. Walaupun mungkin definisi pengertian profesional dalam agama Islam mungkin berbeza dengan apa yang dikatakan oleh istilah kebudayaan. Bermakna bekerja mencari rezeki bagi mereka keperluan hidup keluarganya, ia suatu tanggungjawab yang tidak boleh dianggap remeh. Malas mencari rezeki, mana orang yang malas ibadah. Jika mencari rezeki itu ibadah, maka malas mencari rezeki untuk menikah keperluan dirinya. Hanya menunggu belas ihsan orang lain, maknanya jenis orang yang malas beribadah. Walaupun mungkin pada waktu itu, dia rajin salat sunat, rajin puasa sunat. Tapi belumlah dianggap seorang yang beribadah secara syumul, secara sempurna. Minta maaf kalau boleh diumpamakan orang yang hanya rajin melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi malas melakukan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan rezeki. Itu ibarat orang naik sampan, dia mendayung,
didayungnya hanya sebelah saja, sama sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Kalau dayung sebelah kanan saja, sampai Tuhan pusing di situ aja, tak akan bergerak ke depan. Pusing situ. Atau mungkin dayung sebelah kiri saja, ya pusing. Kalau kita mau mendayung sampan dan berjalan bergerak ke hadapan, menuju destinasi yang kita tuju, dayunglah kanan kiri. Sama silih berganti ataupun serentak. Sama kuat. Mendayung sebelah kanan sama kuat, kiri pun sudah kuat. Sampan akan menghantarkan Anda ke destinasi di seberang sana. Artinya dalam hidup ke dunia, kita bukan sekadar wajib rajin melakukan ibadah-ibadah ritual yang ditetapkan, tapi kita juga adalah bersemangat untuk melakukan tanggung jawab ibadah sosial. Satu di antaranya berusaha untuk memenuhi paling kurang memenuhi keperluan diri sendiri. Kalau sudah cukup, memenuhi orang yang di bawah jagaannya. Kalau sudah beristri, istrinya. Memenuhi anaknya kalau sudah beranak, dan seterusnya. Dan bila ada kelebihan, jadikan bantuan orang-orang lain. Seseorang hanya mampu memberikan sesuatu pada orang lain jika orang itu telah memilikinya. Bila yang kita miliki banyak, maka kemampuan kita memberi orang lain pun banyak. Bila yang kita miliki sedikit, yang kita berikan pun hanya sedikit. Untuk dapatkan banyak, ya cari banyak-banyak. Tapi kadang ada orang ingin menjadi dermawan, bantu orang banyak-banyak, tapi tak punya banyak karena malas mencari banyak. Ya, itu namanya hanya angan-angan. Cari banyak-banyak agar kita punya banyak-banyak supaya kita boleh beri banyak-banyak. Itulah Islam. Nah, kerana majelis ini adalah ibadah, bukan semata-mata memenuhi tuntutan ekonomi. Tengok rumah masih kosong, tak ada sofa, lalu bekerja nak buat sofa. Bukan semata itu. Merasa belum punya rumah, lalu rajin bekerja untuk dapat rumah sendiri. Bukan semata itu. Ibadah. Jadi, niat ibadah itu mesti sentiasa tersemat dalam setiap derap langkah kita. Nah, karena ia ibadah, maka ada etikanya. Ada peraturannya. Ibarat solat. Solat itu ibadah. Maka di sana ada syarat rukunnya yang perlu dipenuhi. Bila syarat rukun solat, etika solat tidak dipenuhi, maka kita tidak dianggap solat. Kita dianggap solat. Solat baru dianggap sah bila terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Nah, bekerja demikian juga. Mencari rezeki demikian juga. Baru ia dianggap ibadah, karena kita mau ia ibadah, mesti dipenuhilah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Di sini saya gunakan istilah etika yang perlu ada pada kita semasa mencari rezeki tersebut. Jemaah sekalian, sebagai pengenalan supaya ya untuk menambahkan wawasan berfikir kita, kita mengenal apa yang diistilah rezeki, rizkun bahasa Arabnya, rezeki dalam bahasa Melayu. Dan kita juga kenal istilah nikmat. Sebenarnya apa ada perbezaan antara rezeki dan nikmat? Di dalam Islam, istilah rezeki itu lebih luas, lebih umum,
lebih mencakupi, cakupannya lebih luas daripada istilah nikmat. Karena kalimat nikmat itu sendiri pun sudah termasuk rezeki. Termasuk rezeki. Karena rezeki yakni yasmulu kullama yantafi bin nas sawa'un kana halalan aw haraman. Rezeki adalah apa saja yang memberi manfaat kepada kita, sama ada halal atau haram. Itu rezeki. Apa saja, sesuatu apa saja yang memberi manfaat kepada kita, sama ada halal atau haram. Ini ada makanan, kita lapar, nampaknya makan ini sangat bermanfaat untuk saya yang sedang lapar. Apa manfaatnya? Makanlah untuk menghilangkan lapar, untuk bagi badan kita cukup keperluan zat makanannya. Maka makanan itu disebut rezeki. Sama ada makanan itu, makanan yang halal maupun ia yang haram. Jadi dalam istilah rezeki ada halal, ada haram. Berbeza dengan nikmat. Kalau nikmat dalam agama, tahtassu bima huwa halalun wa muwafiqun lisyar'i. Nikmat adalah apa saja pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada hambanya yang halal sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi mana-mana rezeki yang kita cari dan cara kita mencarinya menepati kehendak agama, tidak melanggar ketentuan agama, yang haram kita tidak akan langgar, maka yang kita dapat itu boleh sebut nikmat. Sehingga bahasa yang mudah diingat, nikmat adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal disebut nikmat, tapi rezeki haram tak boleh disebut nikmat. Tak boleh. Kullu ma yarzuqullahu bi ibadihi sawa'an kana khairan aw syarran. Rezeki adalah apa yang Allah berikan pada hambanya, yang halal ke yang haram ke. Orang itu mukmin ke, orang kafir ke, orang syukur ke, tak syukur ke, orang jujur ke, orang nipu ke. Apa yang Allah berikan itu namanya rezeki. Sementara nikmat, al-ata' alladhi yardahu Allahu wa yuthibu alaihi. Sementara nikmat ialah anugerah atau pemberian Allah yang Allah berikan pada hambanya dan Allah meridhoinya serta Allah memberinya ganjaran. Jadi tentu di sini kita inginkan nikmat, bukan sekadar rezeki. Tapi kenapa di sini saya gunakan istilah etika dalam mencari rezeki? Ya, agar rezeki yang kita dapat itu menjadi nikmat. Sebab kalau cari rezeki tidak beretika, dia tak akan jadi nikmat. Ya, orang kata jadi istidraj. Maknanya itu billah. Fir'aun itu jadi maharaja, ya mas, ada istana, kaya raya. Korun itu kaya raya. Siapa yang bagi? Allah lah. Apakah itu boleh disebut rezeki? Boleh. Apakah Allah kepada korun bersebut nikmat? Tak boleh. Dia bukan nikmat, dia hanya rezeki. Karena haram. Paham ya? Jadi saya gunakan istilah etika mencari rezeki. Baca nikmat. Karena rezeki yang kita cari agar ia diridhoi oleh Allah. Mesti beretika. Sehingga rezeki yang kita cari cara beretika, dia akan bertukar jadi nikmat nama dia. Nikmat. Ini sedikit ilmu, apa beritahu tentang perbedaan rezeki dan nikmat.
Baik, ayat ini jemaah sekalian atau tajuk ini kita akan jelaskan berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar. Namanya Abu Lais As-Samarqandi. Tengok dalam notanya itu sudah ada. Ini kata ulama bernama Abu Lais As-Samarqandi. Nama lengkapnya yakni Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab As-Samarqandi Al-Balkhi Al-Faqih Al-Hanafi. Jadi bermadhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 333 Hijriah dan wafat pada tahun 373 Hijriah. Jadi kalau tengok umurnya Jamsian pendek. Iya, umurnya pendek. Hanya 40 tahun. Allahu Akbar. Tapi sudah jadi orang yang sangat alim. Ia orang Samarkand, sudah Samarkandi. Di sebuah daerah bernama Uzbekistan kalau hari ini. Uzbekistan, Asia Tengah. Dia pakar hukum syara, faqih. Al-Muhaddis, dia pakar hadis. Al-Mufassir, dia pakar tafsir Al-Quran. Az-Zahid, dia seorang sangat kuat zuhudnya terhadap dunia. Imamul Huda, dia jadi ketua, imam, pemimpin, teladan dalam memberikan petunjuk agama. Ia pengarang kitab tafsir. Nama kitab tafsir Al-Quran yang beliau arang yakni Bahrul Ulum. Menarik sekali mengkaji tafsir beliau. Bahrul Ulum. Nama tafsirnya Bahrul Ulum. Terjemahnya Lautan Ilmu. Karang buku tafsir diberi tajuk Lautan Ilmu. Bahrul Ulum. Karena beliau melihat Al-Quran itu ibarat mengemudi dengan lautan ilmu. Ibarat laut yang sangat luas. Tidak itu di mana tepinya yang isinya penuh dengan ilmu. Sehingga tidak mungkin manusia dapat memahami keseluruhan makna Al-Quran sebagaimana yang Allah tetapkan. Mungkin hanya sebagiannya saja. Tapi walaupun seorang faqih, seorang mufassir, seorang yang muhaddis, ahli hadis, dia juga seorang ahli tasawuf yang sunni. Seorang sufi yang sunni. Ahli tasawuf yang mengikuti sunnah. Tidak menyeleweng dari ajaran Nabi. Karangan kitab beliau yang berkaitan dengan tasawuf, nama kitabnya Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Dan lagi satu namanya Tambihul Ghafilin bi ahadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ya, alhamdulillah kebetulan pula saya pernah mengkajinya, mempelajarinya. Luar biasa. Membaca kitab beliau Bustanul Arifin ini kita merasa ya Allah, nampaknya kita masih jauh daripada sempurna menjadi hamba Allah. Masih jauh. Tiba-tiba kita nampak macam-macam kekurangan dalam diri kita ini. Sebagai hamba kepada Allah. Rupanya aku masih kurang di sini rupanya. Bahkan kalau kita boleh berkesimpulan, kalau kita khatam membaca buku ini, sehingga kita pun tak tahu semua kita ini berada di tempat mana istilahnya di sisi Allah. Jauhkah, dekatkah, walaupun kita sudah berjalan menuju Allah selama hidup kita. Coba mendekatinya, tapi nampaknya sedekat apa kita.
Tapi kalau kita nilai, bila kita nilai diri kita berdasarkan kitab yang berkara itu, lah rupanya banyak lah lompong-lompong dalam diri ini, kekurangan di sini, cacat di sini. Kenapa? Seorang mufasir, pakar tafsir Al-Quran, dan baru dulu, dia seorang ahli hadis. Tapi beliau juga seorang ahli tasawuf. Bukan sekadar mengarang kitab tentang hadis, bukan sekadar mengarang kitab tentang tafsir Quran, tapi mengarang kitab tentang tasawuf. Bustanul Arifin. Tambahyilul Ghafir. Baik, saya bacakan dahulu apa kata Abu Lais As-Samarqandi kaitan dengan etika mencari rezeki. Jika kita mau rezeki kita yang kita dapat itu berubah status menjadi nikmat Allah. Yang Allah suka, yang Allah ridha, dan Allah berikan pahala. Bukan sekadar hidup kita di dunia berkecukupan, tapi pahala menunggu di akhirat. Pahala solat ada, pahala puasa ada, pahala mengaji ada, pahala qiyam ada, pahala rezeki. Apatah lagi, Masya Allah. Masa yang kita peruntukkan untuk mencari rezeki jauh lebih lama dibandingkan dengan masa kita solat. Solat sehari semalam 5 kali aja. Berapa minit 5 kali? Puasa setahun hanya 1 bulan. Haji hanya sekali seumur hidup. Sekejap. Tapi cari rezeki pagi hingga malam. Ya Allah, dari dulu hingga sekarang. Bayangkan kalau semua itu kita mampu mengisinya, membubuhnya dengan ibadah. Berapa banyak pahala yang kita dapat daripada ibadah kita berupa bekerja menjadi rezeki. Jadi jangan dianggap remeh. Ini panduan dia. Sampaikan dulu bahasa Arabnya dan kita akan uraikan satu persatu. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah. Berkatalah al-faqih Abu Lais As-Samarqandi. Man arada ayyakuna kasbuhu tayyiban. Sesiapa saja yang mau usahanya, pekerjaannya tayyiban, baik, dinilai, dihargai oleh Allah, menjadi ibadah baginya, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya', maka wajib atasnya menjaga 5 perkara. Bila seseorang menjaga 5 perkara ini dalam bekerja, apapun pekerjaan yang dilakukan di dunia, kan sumber rezeki yang Allah tetapkan bagi abahnya ini bermacam-macam jemaah sekalian. Tidak satu saja. Sama yang paling kecil yang besar, silakan. Tapi dan kita bekerja, keluar pagi, balik malam, keluar petang, balik pagi dan seterusnya. Di rumah, di luar, di ladang, di kebun, di sawah, di pejabat, di udara, di darat, di laut, di lumbung. Kalau kita menjaga 5 perkara ini, pekerjaan kita, bekerja kita menjadi ibadah. Yang kita dapat menjadi rizqon halalan, menjadi nikmat, dan dijanjikan pahala yang tidak kecil di akhirat. Nanti kita akan pelajari. Apa 5 itu? Saya bacakan dahulu apa adanya. Yang pertama, awaluha, alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasabi wa la yadkhulan naqsa fiha. Yang pertamanya,
Janganlah usaha, pekerjaan yang kita lakukan ini menyebabkan kita menunda-nunda, mengabaikan, melengah-lengahkan untuk kita melakukan kewajipan-kewajipan yang Allah fardukan pada kita. Jangan sibuk kerja punya pasal. Dia kata tak ada masa nak melakukan perintah Allah. Solat umpamanya yang paling mudah lah. Solat punya, sibuk punya pasal, tak sempat solat, cuai. Sibuk punya pasal, meraih cita-cita yang secepatnya punya pasal, dilanggar hukum hakam Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Yang penting dapat peraturan Allah dilanggarnya. Mana orang ini cari rezeki langsung tak beretika. Kalau dapatkan namanya bukan nikmat, rezeki yang haram. Bukan sekadar tidak dapat pahala, malah dapat siksa. Di akhirat dapat siksa, di dunia disiksa. Karena apa yang Allah berikan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Wa'iyadzubillah. Walayadkulun nafsu fiha. Dan dia tidak mengurangi sikit pun. Ini yang pertamanya. Jadi, dia mencari rezeki. Janganlah usaha kita mencari rezeki itu menyebabkan kita menunda-nunda, menangguhkan, melengahkan kewajipan, kefarduan yang Allah wajibkan ke atas kita. Apalagi menguranginya. Maknanya apalagi meninggalkannya. Aduh. Rajin bekerja punya pasal, sibuk punya pasal. Sholat tak kemana. Sibuk punya pasal. Kewajiban mengurus rumah tangga. Karena begitu ambisius sekali mengejar cita-cita dan karya, tanggung jawab pada keluarga diabaikan. Salah juga. Memperhatikan kewajibannya terhadap keluarganya, bahagia keluarga, itu wajib. Jangan ditinggalkan hanya karena nak sangat segera tercapai cita-citanya dalam berusaha. Salah juga. Karena terlalu sibuk mengurus pekerjaannya. Allahu Akbar. Orang tua yang sakit minta pertolongan pun tak diindahkan. Salah lagi. Allah memang suruh kita rajin bekerja. Betul, tak boleh malah. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ini. Karena ibadah kepada Allah itu tujuan hidup kita. Memenuhi apa yang Allah perintah pada kita, itu tujuan hidup. Sementara mendapatkan rezeki Allah, itu mencari keperluan hidup. Ini tahu pernah kita kaji panjang lebar itu. Ketika kita berbicara tentang filosofi kurban dahulu. Melakukan perintah Allah, patuh pada Allah, itu tujuan hidup. Mendapatkan apa yang kita perlukan, mencari rezeki, itu hanya keperluan hidup. Jadi tidak boleh kita dalam usaha kita mencari keperluan hidup, kita korbankan tujuan hidup kita. Rugi serugi-ruginya. Kita sedang merayu-rayu agar Allah berikan apa yang kita maukan daripadanya. Karena yang kita perlukan semuanya di tangan Allah. Merayu-rayu. Tiba-tiba Allah punya permintaan, kita tak dengar. Allah ada permintaan pada kita. Kita tak mau tunaikan. Kita hanya paksa Allah memenuhi permintaan kita. Di mana kedudukan kita? Kita nak sangat, kita desak sangat Allah memenuhi permintaan kita. Usaha berjaya.
bekerja, dapat pulangan, dapat itu, dapat ini. Kita paksa Allah memenuhi permintaan kita. Tapi permintaan Allah pada kita, kita tak nak buat. Ini bukan hamba yang baik. Dia tidak sedang mencari rezeki yang halal, dia cari rezeki yang haram. Mari kita pelajari kaji. Ya, poin ini saya coba jelaskan. Di situ hanya poin-poinnya saja ya. Pertama sekali, mari kita lihat ayat-ayat Quran. Bahwa memenuhi permintaan Allah itu satu kewajiban. Sementara mencari, bekerja itu, yakni mencari keperluan. Mentaati Allah, pada Allah itu tujuan hidup. Bekerja itu mencari keperluan hidup. Dan usaha kita mencari keperluan hidup, kita tidak boleh mengorbankan tujuan hidup. Mari kita lihat ayat yang pertama. Surah 51. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Surah 51. Ayat yang ke-56. 56, 57, 58. Ya. Surah 51, ayat 56, 57, dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah menyembah kepada aku. Ayat 51, Allah beritahu kita bahwa tujuan kita dicipta, dihidupkan di dunia untuk beribadah. So, ibadah itu tujuan penciptaan. Tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita Allah telah tetapkan. Beribadah. Mengabdikan diri kepadanya. Itu tujuan hidup kita. Mungkin kita bertanya, ya Allah, kalaulah engkau ciptakan kami di dunia untuk beribadah, sedangkan kami ini memerlukan banyak keperluan. Kami perlu makan, kami perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu melancong, perlu punya rumah, perlu punya macam mana nih? Kalau kami hanya untuk ibadah, ini orang yang salah memahami ibadah itu. Dengan ibadah itu hanya ritual. Jadi kalau hanya ritual, macam manakah kita perlu makan? Mana orang boleh kenyang hanya dengan solat? Mana orang boleh kenyang hanya dengan puasa? Lapar ada dia. Apa dia fikir kalau kita rajinkan mulai, tiba-tiba besok punya rumah? Masih salah faham. Jadi kalau kita cakap, ya Allah, kalaulah tujuan engkau cipta kami ini hanya untuk mengabdikan diri kepadamu, patuh apa saja yang engkau perintahkan, kami mesti buat. Patuh kepada apa yang engkau larang, kami mesti tinggal. Lalu macam mana keperluan hidup kami, ya Allah? Makan minum kami macam mana? Allah jawab dalam ayat 57. Ma uridu minhum mirrizqin. Aku, kata Allah, tidak menghendaki daripada mereka rezeki. Aku tak minta rezeki kepada mereka. Wa ma uridu ayut imun. Dan aku, kata Allah, tidak menghendaki mereka memberi aku makan. Kenapa mereka risau tentang rezekinya? Aku tak minta rezeki daripada mereka. Aku pun tak suruh mereka untuk beri aku makan. Sebaliknya, ayat 58, Innallaha warrazzaq. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi rezeki.
Dzul quwwatil matin. Allah itu zat yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, sangat kukuh. Jadi bahasa mudahnya, seakan Allah berfirman, hai manusia, aku cipta kamu ini tujuannya satu aja, agar kamu terus menyembah aku dalam segala hal. Setiap saat dalam menitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya, setiap minggu dalam bulannya. Sepanjang masa, aku hanya minta satu agar beribadah. Siang, malam, pagi, petang. Jangan ada masa yang terlepas. Begitu saja, tanpa ada nilai ibadah. Dan ibadah itu mana patuh kepada Allah lah. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Ya Allah, kalau macam itu, mana nanti rezeki kami? Allah kata, aku tak minta kamu rezeki. Aku pun tak minta kamu bagi aku makan. Sebenarnya aku yang bagi kamu rezeki. Yang bagi rezeki. Paham di situ? Jadi jangan khawatir tentang rezeki kamu. Kalau kamu ikut apa yang aku suruh, rezeki kamu aku berikan. Karena rezeki itu milik aku berikan pada kamu. Saya itu kerja kamu hanya patuh aja, sudah. Patuhi aku, jangan patuh diri kamu. Contoh banyak. Aku haramkan kamu, aku larang kamu dalam mencari rezeki, yakni dengan cara yang haram. Cara menipu, tak boleh, kata Allah. Curang, tak boleh. Rasuah, tak boleh. Tak boleh. Allah kata, haram, tak boleh. Aku marah, kata Allah. Dan kamu mesti dengar cakap aku, karena ini ibadah. Ibadah itu. Lalu kita patuh, kita tidak menipu, tidak curang, tidak berbohong, tidak ambil hak orang lain, tidak menyalahgunakan kuasa. Kemudian nafsu kita berkata, hei hamba, hei manusia, kalau kamu lah terlalu patuh pada perintah agama, yang agama larang kamu tak berani buat, Allah larang kamu mencuri, kamu tak mencuri, Allah larang kamu menipu, kamu tak tipu, Allah larang kamu rasuah, kamu tak rasuah, Allah larang kamu menyalahgunakan kuasa, kamu tak gunakan. Kalau kamu sentiasa patuh apa kata Allah, bila kamu dapat rezeki? Bila kamu dapat apa yang kamu nak? Nanti orang lain sudah dapat banyak, kamu tak dapat apa-apa, dapat sikit. Nah, di sini nafsu kita sudah mulai merayu-rayu kita. Iya pula ya, kalau aku ikut apa kata Allah, mana rezeki aku nanti dapat sikit. Tapi Allah kata, tugas kamu patuh pada aku. Rezeki aku, beri kamu, aku yang bagi. Dan bila rezeki kamu aku yang bagi, sesuai dengan kehendak aku, ridho aku, itulah nikmat. Tapi kalau kamu yang dapat itu, apa yang kamu dapat daripada aku itu aku bagi, karena kamu tak patuh, tak dengar peraturan aku. Walaupun kamu dapat apa yang kamu cari, aku bagi juga. Tapi itu namanya istidraj, namanya rezeki yang haram. Rezeki haram itu akan menjadi bebanan. Kamu nanti tak mampu nak mempertanggungjawabkannya. Makin banyak yang kamu dapatkan, makin besar pertanyaannya. Ketika kamu sudah tidak memilikinya, rezeki yang kamu dapatkan dengan cara yang melanggar larangan, kamu sudah tidak beribadah, kamu sudah tinggalkan, kamu tidak menggunakannya, karena kamu sudah mati. Waktu itu, kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan aku. Aku akan tanya satu persatu kepada kamu. Dan kamu mesti mempertanggungjawabkannya. Sementara kamu sudah tidak ada peluang untuk memanfaatkannya. Ini yang Allah sayangkan. Tapi kalau kamu dalam mendapatkannya ikut peraturan ini tak boleh, kamu jangan buat. Walaupun mungkin untung besar.
Tapi itu nikmat aku rindu. Nanti bila aku bertanggungjawabkan, tengok. Satu poin pertama sangat penting. Boleh mencari rezeki. Karena rezeki itu disuruh kewajiban. Tapi semasa ini jangan membuat kita mengabaikan permintaan Allah. Kita mau Allah penuhi permintaan kita, tapi permintaan Allah pada kita, kita abaikan. Macam mana? Kita minta sesuatu daripada Allah. Tapi Allah, zat yang kita minta ini, ada permintaan kita, permintaan dia juga pada kita. Tapi kita abaikan. Jadi, ibadah itu tujuan hidup. Mendapatkan keperluan rezeki yang kita cari, itu keperluan hidup. Itu janganlah hanya karena kita mengejar keperluan hidup, tujuan hidup kita tergadai. Pertama paling penting sekali apa di zaman modern ya Mas. Hidup yang semakin penuh dengan competition, gaya hidup yang sudah istilahnya apa nih? Yang ya seakan-akan tidak akan mati. Gaya hidup yang hedonisme. Itu jika iman tidak kuat, orang akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan hatinya. Terdengar berita-berita yang kadang menyakitkan hati juga. Uang wakaf diselewengkan, uang dana kepada orang fakir miskin hilang. Bahkan orang nak pergi haji lillahi ta'ala pun ditipunya. Coba. Itulah akhir zaman tu macam tu. Ini sebenarnya cari apa orang seperti ini? Apa betul-betul puas dan bahagia bila tak mendapatkan uang yang banyak? Walaupun dengan cara yang benar-benar menyalahi agama Allah. Agama dikorbankan. Itu ayat pertama. Ayat kedua, lihat surah Toha, surah 20, ayat 132. Surah 20, ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuqu. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur dan perintahlah, suruhlah olehmu. Ahlaka keluargamu. Bis-sholati untuk istiqomah dan melakukan solat. Ya, ini beribadah maksudnya. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah. Hendaklah kamu terus tekun bersabar dalam menunaikan solat. Dalam sini ibadah. Allah firmankan, perintahkanlah keluargamu untuk beribadah. Dan dalam mereka bersabar, terus bersabar, istiqomah lebihlah seperit apapun, sebesar apapun halangannya. La nas'aluka rizqan. Karena aku, kata Allah, tidak minta daripada kamu rezeki. Sebaliknya, nahnu narzukuka. Kami yang berizki pada kamu. Ayat ini seakan-akan secara langsung menegur kita begini. Hai hambaku, kenapalah kamu ini
melanggar larangan aku dalam mencari rezeki. Aku kata jangan curi, kamu curi. Aku kata jangan tipu, kamu tipu. Aku kata jangan curang, kamu curang. Aku kata jangan rasuah, kamu rasuah. Kenapa kamu selewengkan? Duit bukan milik kamu. Lalu mungkin hamba, ya Allah, kalau kami tak buat macam ni, macam mana kami nak memenuhi keperluan hidup? Macam mana kami nak cukup makan? Macam mana? Allah jawab, bukan aku tak minta kamu makanan, aku tak minta kamu rezeki, aku yang bagi kamu rezeki. Kenapa kamu khawatir? Lagi pula sebenarnya itu, Masya Allah, itu karena sikap serakah ya. Serakah, tamah haluba. Tapi alasannya biasanya dimudahkan. Nak cari makan. Nak cari berapa banyak yang dia boleh makan. Kalau orang sanggup menipu lah, orang sanggup curang, orang sanggup rasuah, berjuta ringgit. Sebenarnya kalau alasannya nak makan, berapa banyak dia boleh makan. Yalah, nak beli baju, berapa banyak yang dia boleh perlu baju untuk sekali dipakai. Apa sekali makan, satu kolam renang. Atau kalau baju sekali pakai 500 helai. Itu adalah sifat tamak. Jangan sekali-kali kita tak ada istiqomah dalam beribadah. Wastobir alaiha. Wastobir. Istiqomah, sabar terus walaupun sebesar manusia. Betul lah. Kalau aku betul-betul ikut apa kata Allah, memang untung tak banyak. Tapi masih untung, masih dapat. Allah bagi juga. Tapi tak banyak lah. Dan nampaknya kalau kita cepat untung banyak dan dapat segera dengan banyak, ya, kena beranilah melanggar hukum Allah. Inilah bahayanya. Di sini kalau kita sudah terpengaruh dengan begitu, hancur hidup kita. Rusak serusak-rusaknya. Di dunia pun sudah dipandang hina oleh Allah. Masuk ke alam barzah. Tidak mampu orang mempertahankannya di sana, apalagi di akhirat. Tempoh hari pernah saya katakan, perjalanan manusia ini, ya'tin nasu bila syai'in. Manusia datang ke dunia, tidak membawa sesuatu pun. Sebab kita lahir tak membawa sesuatu pun. Wa yas'a likulli syai'in. Setelah lahir ke dunia, dewasa, dia akan berusaha, bekerja untuk mendapatkan segala sesuatu. Memenuhi makan, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Ya, memang begitu fitrahnya. Kemudian nanti, wa yadhabu bila syai'in. Kemudian dia pergi meninggalkan dunia dan isinya tanpa membawanya sedikit pun. Bayat rukula syait. Dan segala sesuatu yang dicarinya itu ditinggalkannya semuanya. Tanpa dibawanya. Malangnya di akhirat. Wa yus'alu min kulli syait. Di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ya, segala sesuatu yang didapat itu. Semua ditanya. Ditanya tentang sesuatu yang sekarang sudah tidak di tangannya. Sekarang sudah bukan miliknya. Sekarang mungkin sudah dinikmati oleh orang lain. Ya Allah, beratnya hidup. Sangat-sangat berat. Sebab itu Allah kata, sepahit apapun menjalani ketaatan kepada aku, seberat apapun kamu terus beribadah pada aku, istiqomah. Jangan sekali-kali kamu hilang kesabaran. Teruskan istiqomah seberapapun. Jangan hanya karena demi sesuap nasi kamu sudah tinggalkan ibadah kamu. Jangan hanya karena keinginan yang sekejap kamu jual agama kamu. Jangan hanya karena nak sangat mendapatkan keperluan hidupnya. Tujuan hidupmu kamu jual. Jangan semata karena nakkan sesuatu yang ada di tangan Allah.
tapi kita abaikan Allah sebagai pemiliknya. Allahu Akbar. Jangan sampai kamu lebih menyayangi pemberian Allah daripada Allah yang memberinya. Kalau itulah hidup yang jalan ditempuh. Sengsara dunia akhirat. Lebih mencintai pemberian Allah daripada Allah sebagai pemberinya. Sedangkan orang Muslim diwajibkan lebih mencintai Allah sebagai pemberi, melebihi menyayangi pemberiannya. Ayat ini mengajar kita. Jika sekiranya terpaksa disuruh memilih, pilih pemberian Allah atau pilih Allah yang memberi. Milih pemberiannya atau milih pemberinya. Orang wajib memilih Allah yang memberinya. Biar kehilangan apa yang diberikan, jangan sampai kita kehilangan Allah yang memberikannya. Itu tujuan hidup. Itu tujuan hidup. Patutlah dalam Al-Fatihah yang kita ikrarkan setiap sholat, ayat pertengahan Fatihah itu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu mencari keperluan hidup. Yaitu iyyaka na'bud kena baca dahulu, baru iyyaka nasta'in. Tak boleh dibalik. Tak boleh iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Maknanya lari. Iyyaka na'budu didahulukan atas iyyaka nasta'in, itu memberikan pelajaran. Agar dalam hidup ini kita adalah mengutamakan tujuan hidup ke atas keperluan hidup. Jika kita wajib mencari keperluan hidup kita, jangan sekali-kali kita kurbankan tujuan hidup kita. Sebesar manapun keinginan untuk mendapatkan apa yang kita cari, jangan sekali-kali kita abaikan permintaan Allah kepada kita. Apabila Allah kepada kita, secara umum, dua saja. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah tegah. Sebab itulah jamaah sekalian, orang yang dapat memadukan ketika ia sibuk mencari rezeki Allah, dalam masa yang sama, sesibuk manapun ia bekerja, tak kira kerja apa, karena pekerjaan kan macam-macam kan mencari rezeki Allah, sesibuk manapun, dia tetap tidak lupakan tanggungjawabnya kepada Allah. Sesibuk manapun. Tetap mampu menjaga keharmonian hubungannya dengan Allah. Orang sebenarnya dapat pujian khusus di dalam Al-Quran. Ya. Allah puji khusus. Lihat ayatnya. Tolong buka surah 24. Surah An-Nur. Surah 24. Ayat 37. Ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini pujian Allah kepada orang yang sibuk mencari rezeki, bekerja. Tapi sesibuk manapun, sebesar manapun halangan, sebesar manapun ujian, dia tetap tidak melupakan Allah. Dia tetap takut pada Allah. Dia tetap patuh pada Allah. Tak akan tergoda. Orang-orang yang dapat pujian khusus daripada Allah. Tengok ayatnya. Rijalun
lelaki. Kenapa ya di sini rijal lelaki? Kenapa tak sebut insanun, manusia? Atau basyarun? Sebab kalau sebut insanun, mana laki pun masuk, perempuan pun masuk. Tapi kalau sebut rijalun, laki aja, perempuan tak masuk di sini. Jemaah sekalian, ingat ya, setengah ayat Al-Quran itu diturunkan, turun, erat sekali hubungannya dengan keadaan masyarakat semasa itu. Ya. Contohnya ayat ini. Pada zaman Quran diturunkan, dan itu sebenarnya dalam Quran Islam ya, dan Paris saya nyatakan sudah, kewajiban mencari rezeki. Kewajiban ya, mencari rezeki bagi memenuhi keperluan hidup diri sendiri, keperluan hidup rumah tangga kalau dia sudah berkeluarga, keperluan keluarganya, ya, ketua, itu dibau lelaki. Kan kita sudah pelajari itu hari. Kewajiban mencari rezeki bagi memenuhi keperluan diri sendiri, keperluan rumah tangga, itu dibau lelaki. Dan ini suami. Setelah itu pada zaman Nabi, itu praktiknya sungguh. Lelaki yang bekerja di luar, cari itu, cari itu. Perempuannya lebih banyak di rumah, menguruskan rumah tangga. Ini dari segi kewajiban ya. Jangan dianggap Islam menafikan hak istri untuk bekerja. Tidak, tidak sama sekali. Tapi kalau istri bekerja menafkah, itu bukan kewajiban. Khasnya bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Itu bekerja bukan kewajiban lagi. Hanya diharuskan. Boleh. Karena istri yang bekerja sekalipun, ia tak ada kewajiban memberi nafkah pada siapapun. Yang wajib memberi nafkah pada dirinya, itu suaminya. Yang wajib memberi nafkah pada anaknya, itu suaminya. Yang wajib memenuhi keperluan rumah tangganya, itu suaminya. Ketika istri keperluan nafkah ditanggung oleh suami, dia masih diberi keharusan keizinan untuk bekerja. Oh, itu keistimewaan bagi kaum perempuan yang luar biasa. Jadi ayat ini selari dengan hukum Islam itu. Yang paling sibuk mencari nafkah itu kaum lelaki. Akhirnya. Karena memang itu wajib bagi mereka. Bagi perempuan bukan wajib. Tapi tidak bermakna dihalang. Nah, ini cerita lelaki perniagaan, ahli perniagaan. Ceritanya begitulah. Seorang bisnismen, seorang ahli korporat, atau seorang konglomerat, wah, lebih besar lagi. Tapi sedahsyat, sehebat manapun jawatannya, sebesar manapun syarikatnya, la tulhihim tijarah wala bai'. Ahli-ahli korporat, ahli-ahli peniaga yang tidak dilekakan oleh perniagaannya dan transaksi jual belinya. Sebesar manapun transaksi yang diuruskannya, seluas manapun jaringan bisnisnya, tidak membuat dia lupa, leka, an zikrillah, daripada peringatan Allah. Tetap menjaga halal haram. Wa iqamus shalah, salatnya terjaga, tepat pada waktunya. Hubungannya dengan Allah tidak terjejas. Wa ita'iz zakah, setinggi manapun kedudukan sosialnya, status sosialnya, dia tetap mengambil berat kepada anggota masyarakat lain yang kurang bernasib baik. Dikeluarkanlah apa yang jadi hak mereka, hak orang yang susah, kewajiban mereka namanya zakat. Hubungannya pada Allah harmoni, disimpulkan dengan ibadah salat. Hubungannya sama manusia dengan pelbagai kedudukan ekonominya, latar belakang ekonominya, tetap baik, disimpulkan dengan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka sentiasa takut akan hari yang pada hari itu hati manusia
pandangan mata manusia berbalik-balik. Ini bukan hari akhirat nanti. Hari akhirat keadaannya sangat-sangat mencemaskan. Hati ketakutan, mata pun terbalik-balik bola matanya. Nah, peniaga-peniaga yang macam ini. Ahli perniagaan. Rijalun tu laki yang tijarah perniagaannya, jual beli tidak membuat ia leka daripada terus mengerti Allah. Tak tergoda. Wah, ahli perniagaan paling sibuk. Mengurus jaringan perniagaannya yang tidak kecil. Memperhatikan anak buahnya, stafnya yang ratusan, mungkin ribuan. Tapi dia tetap mengambil kira peringatan Allah. Ingin untung besar? Iya. Tapi dia pastikan keuntungan besar itu diraih dengan cara mengambil kira peringatan Allah. Orang sebenarnya dipuji oleh Allah, jemaah sekalian. Iya. Sekarang beginilah. Kalau orang itu kanlah rajin menjaga solat 5 waktunya. Rajin menjaga solat 5 waktunya. Cara berjamaah. Minta maaf karena dia sudah pencin. Rajin menjaga solat 5 waktunya berjamaah karena sudah pencin banyak masa. Itu biasa. Ya, karena dia sudah banyak masa, maka rajinlah solat usah berjamaah. Itu biasa. Bukan luar biasa. Tapi bila orang itu masih aktif dalam urusan perniagaannya yang tidak kecil. Masanya subhanallah. Betul-betul. Jadualnya sangat ketat. Tapi jika dia masih mampu, boleh istiqomah. Solat waktu berjamaah. Oh, itu punya kelebihan yang luar biasa itu. Hebat. Kalau orang, karena boleh dikatakan sudah kurang melibatkan diri dalam urusan mencari rezeki karena ya mungkin sudah kurang berdaya. Lalu rajin qiyamul lail, ya itu wajarlah. Hatam baca Quran sekian kali sebulan, wajar. Ini tidak, ini masih sibuk. Ahli perniagaan. Yang tahulah namanya bisnismen. Terbang sana, terbang sini, keluar sana, keluar sini, jumpa. Tak ada masa nasihat ibaratnya. Tapi masih mampu qiyamul lail. Masih mampu wirid panjang-panjang. Karena baginya sholat, qiyamul lail, baca Quran, zikir, tak akan mengganggu aktiviti perniagaannya. Bahkan akan memberikan, dia pergi office karena bukan dari rumahnya. Pagi-pagi pergi office bukan rumah. Nak pastikan dia pergi office bertolak dari masjid tempat dia solat subuh. Bayangkan. Oh, ini ahli perniagaan yang dapat punya ibarat. Dan Nabi memberitahu kepada kita, aku kata Nabi, dan ahli perniagaan yang seperti ini, amin ini, di surga macam ini. Nabi menunjukkan kedua jarinya, satu jari telunjuk, kedua jari tengah dirapatkan. Jadi kalau ibarat jari telunjuk Nabi, jari tengah ini ahli perniagaan, seorang bisnismen yang Allah nyatakan dalam surah Nur ini. Makamnya tinggi di sisi Allah. Bukan hanya di dunia, Allah berikan macam-macam nikmat, di akhirat dapat makom yang tinggi. Jadi orang yang di makom yang tinggi surga dekat Nabi ini bukan hanya orang yang kuat wirid saja, bukan. Ahli perniagaan pun ada peluang besar di sana. Syaratnya pekerja-pekerja rajin ini dalam mengejar cita-cita mendapatkan keperluan hidupnya tidak terganggu, tidak terpesona, tidak tertipu dengan keinginan kemelapan duniawi. Dia tetap menjaga peringatan Allah. Oh, ini boleh saya buat. Oh, ini tak boleh. Saya tak boleh. Saya tak boleh buat karena Allah larang. Walaupun mungkin untungnya besar, saya tak akan mau. Saya akan tetap lebih rela saya
Sebirela saya mungkin tidak punya hubungan yang baik dengan dia. Kalau saya tak punya hubungan baik dengan dia, karena saya tak ikut arahan dia, karena arahan beragama, nampaknya dia dah tak suka. Saya tak apa. Hubungan saya dengan dia agak renggang, tak apa. Karena saya tidak mau memenuhi pembinaan dia punya agama. Asal hubungan kita dengan Allah tetap harmoni. Kau masalah. Oh, ini betul-betul. Boleh kan sebagai waliullah. Ini bisnismen yang maknanya waliullah. Waliullah maknanya disayangi, dikasih oleh Allah. Ya, ada ayat khas. Pujian Allah pada. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Orang yang berkecimpung dalam perniagaan, orang yang hidup dalam dunia pentadbiran, orang yang terkecimpung dalam kekuasaan, tidak mudah dia masih terus menjaga peringatan Allah. Menjaga keharmonian dengan Allah sangat tak mesra. Mungkin akan kehilangan, takut kehilangan kawan, takut kawan menjauh. Kalau kawan menjauh nanti, ya rugi saya. Akhirnya salah dipenuhi permintaan kawan, walaupun menyalahi agama. Ini mana mengorbankan hubungan dengan Allah untuk menjaga hubungan sesama manusia. Itu paling rugi itu. Tidak beretika dalam mencari rezeki. Jelas sekali ayatnya. Jadi peniaga disebut khas dalam Quran sebagai ahli surga. Bahkan makamnya sangat rapat dengan Rasulullah SAW. Kami ahli perniagaan, bisnismen yang beretika dalam menjalankan, menguruskan, mentadbir perniagaannya. Jika ia petani, petani yang waliullah. Serajin manapun mengusahakan tanahnya, tanam, membajanya pun, Allah panggil, tinggalkan sholat. Sholat tak tinggal, wirid tetap panjang. Mana yang Allah haramkan, ditinggalkan. Masya Allah. Bila untung banyak, tidak hanya dinikmati sendiri. Dia tahu, oh ada orang lain punya hak dalam hartaku, namanya zakat. Makanya, Masya Allah. Itulah hidup yang mengasyikkan. Sangat mengasyikkan. Menyeronokkan. Menyeronokkan. Jika ia difahami betul-betul. Difahami betul-betul. Karena ini tujuan hidup. Beribadah. Jadi macam mana agar gerak-gerik kita, orang yang mondar-mandir di pasar, orang yang hari buka tutup kedai, orang hari-hari menguruskan jaringan supermarketnya seluruh Malaysia umpamanya. Bagaimana menguruskan jaringan company-nya dalam dunia import ekspor yang bernilai berbilion, tapi tetap punya hubungan yang harmoni dengan Allah. Tidak berani melanggar larangan Allah, walaupun mungkin memberi keuntungan duniawi yang besar. Dia akan tetap ikut apa kata Allah, walaupun mungkin lambat untung. Dia tidak takut rugi, dia tak takut untung sikit. Yang paling takuti jika hubungannya dengan Allah sudah tidak harmoni. Apalagi Allah dah berjanji. Kenapa kamu risau tentang rezeki kamu? Aku yang jamin rezeki kamu. Aku yang jamin rezeki kamu. Hanya itulah, sama ada cepat ataupun lambat. Itu pulang pada Allah. Tapi orang itu yakin. Lambat ataupun cepat itu tak ada masalah. Yakin Allah pasti akan mengabulkannya. Karena Allah memberitahu kita. Yani, utika ma'urid, malaturid. Aku akan berikan pada kamu sesuai dengan apa yang aku maukan. Bukannya yang sesuai dengan apa yang kamu nak. Fil waqtil ladzi urid walas fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang aku kehendaki, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Tenang kan kalau kita punya pikiran itu. Dari siapapun kita minta maaf ya. Mulai dari kerja yang paling kecil hinggalah pekerjaan yang besar-besar. Company yang besar-besar yang urusan ya Allahu Akbar. Company yang berperingkat multinasional.
Tak ada masalah. Ini bukan masalah besar atau kecil. Masalahnya ini mampu atau tidak istiqomah tetap beribadah kepada Allah, karena itu tujuan kita di kehidupan. Tetap iyyaka na'bud, baru iyyaka nasta'in. Karena Allah sendiri yang berjanji rezeki kita itu Dia yang menjaminnya. Allah tidak minta sedikit pun rezeki daripada kita. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini, rezekinya ada di tangan Allah. Dan Allah akan berikan kepadanya sesuai dengan apa yang Dia pilihkan buat kita, pada masa yang Dia tentukan buat kita. Kita hanya disuruh berusaha mencari dan mencari tanpa perlu melanggar peraturannya. Itu saja. Hatta hamba Allah yang tidak punya kemampuan untuk berusaha, tidak ada peluang untuk berusaha mencari rezekinya, Allah bagi rezeki percuma melalui hamba yang lain. Dan itu kita pernah rasa itu. Jadi, ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Jamaah sekalian. Ketika kita masih jadi janin dalam rahim ibu kita. Kita perlu rezeki daripada Allah. Iya. Untuk membesarkan tubuh kita bagi berkembang sempurna. Perlu zat makanan. Perlu oksigen. Perlu aktif. Kalau ada jantung, itu perlu berfungsi. Dari mana kita dapat makanan segala cukup? Ya Allah, kita tak ada peluang untuk bekerja. Belum ada. Tak mampu. Tapi Allah tetap saja memberi rezeki. Jamin rezekinya. Janinlah maksud saya. Mendapatkan makanan daripada ibunya. Kita dulu mendapat rezeki Allah melalui ibu kita. Ya. Ibu kita dijadikan wasilah oleh Allah untuk Allah beri kita rezeki ketika kita masih janin. Melalui apa yang dipanggil plasenta. Ya betul ya, plasenta. Dan tali pusat lah. Plasenta yang satu yang melekat pada dinding rahim itu, yang fungsinya sebagai zat untuk menukar zat makanan antara ibu kita kepada janin. Makanan dicerna, dimakan, dihadam oleh ibu kita, lalu diserap ke dalam darah, kemudian darah itu dialirkan melalui plasenta dan tali usus kepada kita. Kita tak kurang zat. Allah bagi percuma. Kalau bayi kita masih bayi dalam rahim ibu, tak ada ruang untuk bergerak, tak ada ruang untuk itu pun Allah bagi nih rezeki kamu. Itu yang Allah kata tadi. Sebab aku cipta kamu hanya untuk ibadah, rezeki kamu aku yang tanggung. Aku tak minta rezeki. Boleh plasenta kan? Masyimah bahasa Arabnya. Plasenta ya. Masyimah. Dan juga boleh tali usus. Al-hablus sarid. Sari dalam bahasa Arab. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita masih janin pun, kita tak takut, tak dapat rezeki yang Allah bagi kita. Kenapa kita dah bagi peluang untuk usaha masih takut? Sehingga terpaksa. Orang yang takut tak dapat situ, sehingga memaksa dia akhirnya melanggar larangan Allah. Itu bahayanya. Takut tak dapat habuan rezeki, takut tak dapat memenuhi keperluan hidupnya, itu akibatnya teruk. Melanggar larangan Allah. Dan itu bahaya. Bahaya sekali. Orang kalau takut, khawatir tak dapat rezeki, cara menghilangkan rasa takut senang. Ikhtiar bersungguh-sungguh. Tingkatkan usahanya. Bukan malah dengan melanggar apa yang Allah larang. Sebab melanggar yang Allah larang, walaupun dapat, namanya bukan nikmat. Namanya istidraj. Dan dia tidak akan menambahkan rezeki yang Allah telah peruntukkan buat kita. Nanti kita akan sampai bicaranya. Bahasa mudahnya beginilah. Katalah Allah dah tetapkan
Hingga A itu mati, rezekinya ada 100% dah. Ya. 100% rezeki Allah tetapkan untuk A hingga mati. Mencarinya dengan halal pun rezekinya 100%. Mencarinya dengan cara yang haram pun tetap 100%. Itu keyakinan agama kita. Artinya orang itu dengan cara menipu sekalipun, rezeki yang Allah berikan padanya tidak akan bertambah. Rezeki Allah tidak akan bertambah. Malah akan menambahkan pertanggungjawaban. Masya Allah. Jika ia mencari dengan benar, ia tetap mendapatkan 100% rezeki yang Allah tetapkan. Jika ia mendapatkan dengan cara salah, ia tetap dapat 100%, akan bertambah. Hanya akan menambahkan tanggung jawabnya. Sehingga ulama menyatakan, kalau mencari dengan dengan betul, dapat 100%, iya. Tapi kalau cari dengan cara yang salah, hanya dapat 100% juga. So, macam mana tuh? Iya. Karena jika orang itu mendapatkan rezekinya 100% melalui cara yang haram, jaminan rezeki 100% yang halal yang Allah tetapkan itu Allah tarik. Karena dia sudah mendapatkan yang haram. Bukan akhirnya dia dapat 200%. Kalau rezekinya hanya 100, 100 lah. Dicari dengan halal pun 100, kalau cari dengan haram pun 100. Bukan kalau cari dengan haram dapat 200, tetap 100. Kenapa? Yang halal satu-satu yang harus janjikan itu ditarik. Ibaratnya, kamu dah dapat 100%, sudahlah. Tapi ingat, karena kamu dapatkan dengan haram, nanti pertanggungjawabannya berat. Wah, dahulu kalau kamu tetap menjaga peraturan aku, kamu tetap dapat 100% dan kamu tak ada tanggung jawab. Inilah sebetulnya agama kita mengajar seperti itu. Mengajar itu. Agar kita di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dan memang tidak mudah. Kita semua tahu kehidupan kita sekarang ini memang tidak mudah zaman sekarang dalam dunia yang ya sebenarnya mungkin bukan semata-mata faktor ekonomi ya, tapi lebih kepada faktor yang ada dalam hati kita masing-masing. Budaya hedonisme sangat kuat. Nafsu meronta-ronta, itu puncanya. Itu puncanya. Dan itu sejarah manusia ya. Bahasa manusia. Jadi sama sekalian, nampaknya itu saja untuk sementara penjelasan saya untuk poin yang pertama. Belum habis ya untuk yang poin yang pertama ini. Ada beberapa yang belum saya sampaikan. Untuk poin yang pertama, yakni hendaklah berusaha. Berusaha itu tidak dengan melalaikan, mengabaikan perintah Allah kepada kita. Tetap zikrullah. Barulah rezeki itu halal. Barulah layak disebut nikmat. Jadi itu saja. Mudah-mudahan menambahkan pengajaran. Mungkin ada yang ditanyakan. Saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita fahami perbezaan makna rezeki dan nikmat seperti dalam ucapan basmalah, yakni Bismillahirrahman, seperti rezeki umum yang Allah beri kepada semua makhluknya beriman atau kufur. Walhal Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, itu sebagai nikmat Allah reserve kepada orang Islam saja. Boleh buat andaian seperti ini, tetapi kita selalu memohon dalam doa, yakni keluasan rezeki, bukan bergandanya nikmat. So is there ada salah kepada istilah doa kita ke? Mohon pencerahan Ustaz. Yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kedua-duanya adalah Asmaul Husna. Ya. Walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mempunyai root word yang sama, jadi Ra, Ha, Mim, Rahimah.
maknanya sayang atau kasih, rahmat. Tapi punya perbezaan karena dia punya penulisan pun berbeza. Satu Rahman, kedua Rahim. Jadi bila kalimatnya berbeza, maka maksudnya pun berbeza dan penggunaannya berbeza. Perbezaan yang pertama, ini sebelum kita kaitkan rezeki ya. Rahman itu sifat dzatiyah Allah. Sifat zat Allah yang maha mengasihani. Maknanya, hamba itu minta ke tak minta, ke percaya ke tak percaya, ke kufur ke syukur ke, tetap mendapatkan rahmat Allah melalui Ar-Rahman. Karena memang itu sifat Allah. Macam matahari lah. Matahari bersinar kemana-mana. Kita suka ke tak suka. Bila kita dah, ya pasti dapatlah. Syukur ke tak syukur, kita dapat. Adapun Rahim itu sifat fi'liyah Allah. Sifat fi'liyah mana sifat perbuatan. Mana rahmat Allah baru Allah akan berikan pada hamba jika hamba itu meminta atau mencarinya. Jadi kalau kita tak minta, tak dapat lah. Kalau tak cari, tak dapat lah. Jadi rahmat itu Allah berikan atau tidak bergantung pada kita. Pada kita. Meminta atau tidak, mencari atau tidak. Itu rahmat daripada Rahim. Daripada Rahim. Adapun bila dikaitkan dengan rezeki, jamaah sekalian, rezeki yang Allah berikan pada Ar-Rahman, itu rezeki yang diberikan pada percuma tanpa usaha kita. Mukmin ke kafir ke sama. Contoh, setiap hamba Allah, Allah ciptakan baginya jantung. Allah berikan heart yang fungsinya luar biasa, bertanggungjawab sepenuhnya untuk pam darah, mengedarkan darah yang menjadi alat transportasi untuk mengangkut oksigen ke seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Jantung itu anugerah Allah, nikmat Allah pada kita, tanpa kita minta, dan ia bekerja ikut arahan Allah, bukan kemauan kita. Jadi jantung contoh rezeki Allah yang Allah berikan dengan Ar-Rahman. Tak kira mu'min atau kafir. Ya, itu karena Allah tuh Rahman. Ar-Rahim rezeki Allah yang Allah berikan pada hambanya yang mau berusaha. Yang mau berusaha. Orang miskin, A, B, C, D, miskin. Miskin. Lalu, A berusaha rajin. Rajin sungguh. Akhirnya dalam 2 tahun jadi kaya. Kekayaan itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan pada A melalui sifatnya Ar-Rahim. B berusaha tapi kurang rajin. Ya, sekarang dah tak miskin lagi lah, tapi belum kaya. Itu pun rahmat Allah yang Allah berikan kepada melalui Rahim. Si langsung hanya berserah pada takdir. Ya, tetap miskin dah, walaupun dah berlalu 10 tahun. 10 tahun. Jadi Rahim itu rahmat Allah yang diberikan selepas hamba itu berusaha mencari memintanya. Nah, adapun yang ketiga, jika hamba tadi berusaha mencari rahmat Allah dengan cara yang Allah tetapkan, maka rezeki yang Allah berikan kepadanya itu namanya nikmat. Allah sayang. Tapi jika rezeki yang Allah berikan pada hambanya setelah mencari dengan cara yang salah, itu nama rezeki yang haram. Jadi Rahim itu rahmat Allah yang berikan pada siapa juga. Betul. Orang kafir pun dapat. Mukmin pun dapat. Tapi sama ada ia jadi halal atau haram, bergantung pada cara orang itu mendapatkannya. Banyak orang kafir hanya miskin, lalu jadi kaya raya karena setelah rajin bekerja. Ya, betul. Itu berjuang kepada rahim Allah. Tapi tidak jadi nikmat karena itu harta yang haram. Sebab itu dalam berdoa, kalau kita nak berdoa pun, yakni Allahumma rzuqni atau rizqan halalan thayyibah. Macam tu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halal lagi thayyib. Jangan, ya Allah, lapangkan rezeki kami. Seringkali salah itu.
Jangan hanya minta lapangnya rezeki, halal dan thayyibnya. Kalau lakukan kelapangan rezeki, minta maaf, dalam sejarah manusia, Korun itu orang yang termasuk orang yang sangat kaya. Korun itu, iya, kaya raya, terkenal itu. Hingga hartanya berada di seluruh dunia. Bukan harta Korun pun dinisbahkan pada Korun. Orang gali apa lah, nak buat rumah lah, gali dulu tanah untuk buat foundation. Terjumpa lah, umpamanya garpu patah. Dia kata, oh ini harta karun katanya. Mana ada Korun sampai merantau ke kampungnya. Tapi gitu sekali. Itu nama rezeki yang luas. Yang lapang. Tapi haram. Jadi kalau minta rezeki pun, usaha dan minta, ya Allah, berilah pada kami rezeki yang halal lagi baik. Sudah. Bukan lapangkan, luaskan rezekinya, panjangkan umurnya. Itu tolong diubahlah. Kalau minta rezeki itu yang halal lagi yang baik. Kalau umur minta yang berada barakah. Berkatilah ya Allah umur kami. Alhamdulillah. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umur kami ini umur yang ada di penghujungnya. Alhamdulillah. Ya Allah jadikanlah amalan sebaik amal kami amalan yang di penutupnya. Alhamdulillah. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami hari di mana kami berjumpa denganmu. Jadi kalimat doa kena disuruh betul-betul ya. Jangan hanya minta lapang luasnya rezeki, panjangnya umur. Wah itu bahaya. Seakan-akan lapangnya rezeki, murahnya rezeki, panjangnya umur, itu seakan-akan tujuan hidup. Wah belum tentu. Panjang umur mungkin akan menambahkan pertanyaan di akhirat. Boleh jadi. Boleh jadi. Mintalah yang halal lagi thayyib. Kalau umur, mintalah yang ada barokah. Barik lana fi amalna. Ya Allah, berkatalah. Itu kena ditukar. Ya, perlu ditukar aja lah. Jangan. Boleh. Gitu. Jazakallah, Ustaz, saya faham sekarang. Terima kasih. Itu saja. Jadi minta maaf. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sila. Boleh mohon pencerahan berkenaan dengan solat qadha. Wah, keluar tajuk ni ya. Ya, keluar dari tajuk, minta maaf Ustaz sebab ada setengah Ustaz kata kita solat qadha tak payah buat lagi ba'diyah. Jadi mana yang sebaiknya Ustaz? Mohon pencerahan, terima kasih banyak-banyak. Boleh saya tanya, Puan ikut kelas hari Ahad tidak? Hari Ahad jarang-jarang sekali sebab saya ada hal lah. Ada juga ikut. Saya tanya ikut, bukan saya tanya ada lah tidak. Ada ikut atau tidak? Tidak. Ada pernah sekali dua. Ya, karena hari Ahad yang ada tajuk khas tentang sholat tapi belum habis. Oh, macam tu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya tidak sederhana. Pertanyaan itu perlulah jawaban yang lengkap. Ya. Seperti biasa, pertanyaan-pertanyaan itu saya tidak boleh menjawab dengan semenit dua. Karena pasti tidak betul. Itu perlu uraian yang menyeluruh. Dan itu memang ada tajuk hari Ahad yang terkendala karena kita sedang bicara qadha qadar. Nanti kalau ada kesempatan saya sambung tentang qadha solat. Jadi kalau ada itu bagus dan akan mendapat gambar yang luas. Sebab di sini tentu masanya sangat-sangat tidak mencukupi. Maaf. Ya, tak apa Ustaz. Terima kasih. Saja, mudah-mudahan berkati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan bacaan Iqtarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz.